Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ma yuhbitul amala minar riya'i wa ma la yuhbitu. Menjelaskan tentang riya yang bisa merusak pahala amal dan riya yang tidak merusak pahala amal. Jadi riya kadang tidak merusak pahala amal, kadang pula bisa merusak pahala amal. Karena kita diperintah oleh Allah hidup ini untuk menghambakan diri. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak pernah diperintah oleh Allah untuk mengisi kehidupan ini kecuali menghambakan diri kepada Allah dengan jalan ikhlas. Ketika orang beribadah, ibadahnya ikhlas, insya Allah amal ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi ketika orang beramal ibadah, ibadahnya ada unsur riya, maka boleh jadi sebab riya itu amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Jamaluddin Al-Qasimi mengklasifikasi ada riya tapi pahalanya masih diterima oleh Allah, tapi ada pula riya yang kemudian pahalanya tertolak di sisi Allah. Idza aqada al-'abdu al-'ibadata 'ala al-ikhlas summa warada 'alaihi iradatur riya'i, ketika seorang hamba dia melaksanakan ibadah dengan ikhlas, lalu tiba-tiba datang rasa riya pada dirinya, fala yakhlu, maka tidak sunyi, imma ay yarida alaihi ba'da faraghihi min al-amali au qabla faraghihi. Ada kalanya riya itu datang sesudah selesai ibadah, atau riya itu datang sebelum selesai amal ibadah. Fa in warada ba'dal faraghi sururun mujarradun bidzuhuri min ghairi idhari fa hadza la yufsidul amala idzil amala qad tamma ala na'til ikhlasi saliman anir riya. Kalau orang itu selesai melaksanakan amal ibadah, ibadah sudah selesai, kemudian sururun mujarradun, ada rasa senang sebab amal ibadahnya bidzuhuri min ghairi idharin, ya, dilihat oleh orang lain tapi tidak dengan maksud memperlihatkan, fahadha la yufsidul amal, maka ibadah yang seperti ini, ya, riyaknya itu tidak merusak amal ibadah. Kenapa? Idzil amalu qad tamma ala na'til ikhlas, karena amalnya telah selesai dilaksanakan dan pada saat melaksanakan itu ala na'til ikhlas, atas tujuan ikhlas, maka dia saliman anir riya, dia selamat dari unsur pamer. Saya sholat ke masjid, ya, karena memang ini masjid, kebiasaan saya sholat di sini, maka ya biasa aja, ya, nggak ada tujuan-tujuan lain. Karena memang masjid yang terdekat dari rumah saya adalah Al-Abror, maka kewajiban saya dalam sholat berjamaah adalah masjid yang terdekat. Jalan biasa saja. Lalu tiba-tiba begitu selesai sholat, ada kawan yang kebetulan sholat di masjid ini. Yang kawan ini tidak bertinggal di wilayah sini. Lalu kemudian kita salaman ngobrol. Oh, Pak Haji ini
tumben nih sholat jamaah di sini. Habis dari mana? Iya, tadi habis dari Sleepy Tower, ya. Sekalian mampir ke sini, misalnya begitu. Ini orang sudah selesai sholat, kemudian ada temannya melihat dia sholat, lalu seneng, ya. Ada rasa bangga dalam diri, maka kebanggaan diri dalam sholat itu tidak rusak karena ibadahnya sudah selesai. Paham? Ya. Ibadah orang itu sudah selesai. Karena sudah selesai, maka tidak rusak sekalipun dilihat oleh orang lain. Sekalipun ada kebanggaan dalam diri, ya, ada kebanggaan dalam diri. Kenapa? Karena ibadahnya sudah selesai. Dari niat awalnya ikhlas, pertengahan ibadahnya ikhlas, sampai terakhir ibadahnya ikhlas. Hanya kebetulan ada kawan yang melihat. Nah, ini poin yang pertama. Orang sekalipun ada unsur riyaknya, tapi unsur riyaknya di ujung akhir karena dia telah menyelesaikan ibadah, maka orang yang ibadah seperti ini dia la yufsidul amal, ya, amal ibadahnya tidak rusak, tetap ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua, illa idza dhaharat lahu ba'dahu raghbatun fil idhari, kecuali, ya, setelah ada rasa senang dalam diri karena ibadahnya itu nampak oleh dia, ya, senang karena ibadahnya nampak oleh dia, fatahaddasa bihi wa adharahu, kemudian dia mengkhabarkan, alhamdulillah saya mah 5 waktu sholat jamaahnya di sini, ya. Saya mah 5 waktu nggak pernah putus di sini lah. Nah, ya. Nah, kalimat yang belakangan ini adalah kalimat adharo, menampakkan, ya, menampakkan kebaikan yang selama ini sudah ditutup. Fahadha makhfufun, maka yang seperti ini bisa menjadi bahaya, ya. Wa fil asari wal akhbari ma yadullu ala annahu muhbitun, ya. Dalam hadis maupun asar, yaitu keterangan para sahabat, yang seperti itu bisa muhbitul amal, bisa merusak kita punya amal. Saya kasih contoh lain. Malam kita sholat tahajud, pagi hari di tempat kerjaan kita bertemu dengan kawan kita, lalu kita nguap melulu, yang mestinya nggak nguap tapi nguap aja, hoa, supaya temennya nanya, ngapa sih lu pakai nguap melulu, emang tidur jam berapa? Ya, tidur mah biasa jam 10 udah mapan tidur, tapi bangunnya terlalu malam. Bangun ngapain? Tahajud biasa gitu. Ya, biasanya jam 3, jam 2 gitu. Nah, ini namanya sum'ah, ya. Ya. Kalau riya itu amalnya diperlihatkan, kalau sum'ah amalnya diperdengarkan, ya. Orang tidak tahu, tapi bagaimana supaya tahu? Dikasih tahu oleh dia. Nah, yang seperti ini itu akan sampai kepada muhbitul amal, rusak itu amalnya. Semalam sudah tahajud, tahajudnya sudah ikhlas, tapi siangnya dibuka, dipamerkan kepada orang lain. فَمَنْ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya,
ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah beramal dengan amal soleh. Tapi amal solehnya la yusyrik biibadati rabbih ahada. Tapi amal solehnya jangan dirusak untuk selain Allah. Niatnya sudah karena Allah, tapi belakangannya ada tujuan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya sebagaimana yang pernah saya bahas, ya, musyriknya musyrik kecil, ya. Musyrik kecil itu syirkul asghar, ya. Rasulullah pernah menyampaikan, innama akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kalian adalah musyrik kecil. Qila ma syirkul asghar ya Rasulullah. Musyrik kecil itu apa ya Rasulullah? Adalah al-amalu li ghairi wajhillah. Orang beramal tidak semata-mata karena Allah. Ada karena Allahnya, tapi ada karena selain Allah. Itu namanya syirkul asghar. Itu poin yang kedua. Maka terhadap kebaikan yang sudah kita perbuat harus kita sembunyikan. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukanmu, ya. Sembunyikanlah manis-manismu dalam berbuat sebagaimana kamu menyembunyikan pahit-pahitmu dalam berbuat. Sembunyikanlah tanganmu ketika mengulurkan sedekah sebagaimana engkau menyembunyikan anginmu yang keluar dari lubang belakang. Jadi menyembunyikan kebaikan, ya, sama dengan menyembunyikan keburukan. Nah, disitulah nanti akan muncul namanya ikhlas. Jadi sudah 2 poin. Poin yang pertama diterima oleh Allah karena sudah lewat dari kebaikannya. Lalu poin yang kedua bisa bahaya, artinya akan bisa ditolak oleh Allah sebab kebaikannya itu ditunjukkan kepada orang lain. Wa amma idza warada waridur riya'i qabla al-faragh. Adapun ketika riya itu datang sebelum selesai amal, ya, qabla al-faragh min al-amal wa kana 'aqada 'ala al-ikhlas, padahal permulaannya didasari dengan ikhlas. Fa in kana mujarradu sururin fala yu'siru fil amal. Kalau sekedar senang maka tidak berpengaruh pada amalnya. Wa in kana riya'un ba'isan 'alal amal, ya. Akan tetapi apabila ada unsur riya yang dibangkitkan dari amal perbuatannya, wa khatamal ibadata bihi, ya, dan melaksanakan ibadah itu diselesaikannya dengan unsur riya, habita ajruhu, maka hangus pahalanya. Li'annal wajiba alaihi adau amalin khalisin liwajhillahi, karena sesungguhnya yang wajib dilakukan adalah melaksanakan amal yang murni karena Allah. Wal khalis la yashubuhu syai'un, sementara ikhlas itu tidak tercampur dengan yang lain. Fala yakunu muaddiyan lil wajibi ma'a hadha syauq. Karena itu ketika belum melaksanakan sudah tercampur dengan unsur riya, maka hangus nilai-nilai pahala amal ibadahnya. Ya. Poin yang ketiga yaitu dasar permulaan ibadahnya ikhlas, tapi karena ada yang melihat maka ada rasa senang, ada rasa bahagia. Nah, yang begitu la yu'siru fil amal,
tidak merusak, ya. Jadi amalnya tidak rusak. Kita sholat jadi imam, terus kebetulan ada dengar habis wudhu orang dehem-dehem, nah, kita kenal itu siapa itu yang dehem-dehem. Lalu ada rasa senang dalam diri, alhamdulillah si fulan ternyata sholat di sini pas kebetulan saya yang jadi imam. Nggak ada perubahan dalam diri kecuali sekedar dia mengenali orang yang datang, ya. Maka yang begitu la yuksiru fil amal, tidak menjadi rusak dalam amal. Tapi ketika dia kedatangan orang yang dia kenal lalu merubah, ya, merubah tingkat khusyuknya, sebut saja niatan awal mau baca rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, tapi begitu didengar di belakang ada orang yang dia kenal baik, kemudian diganti dengan sabbihis misalnya, maka yang terhitung pahalanya adalah senilai surat Al-Kafirun, ya, ya. Jadi yang terhitung nilai di mana dia ikhlas itu tidak rusak. Lebihnya karena niatannya untuk orang lain maka menjadi rusak. Ini poin yang ketiga. Lalu poin yang keempat, bahwa in kana riya'un ba'isan 'alal 'amali, ya. Bahwa ketika orang itu riyaknya membangkitkan untuk melaksanakan amal dan menyelesaikan ibadah dengan niatan riya, maka menjadi batal, menjadi hangus itu pahalanya. Nah, jadi tadi niat awalnya baca Al-Kafirun. Hari-hari biasa sholat sendiri juga pas bandrol biasa, ya. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua kulhu. Udah pada hafal gitu ya. Tuh pas bandrol ya. Nah ini tiba-tiba ada orang yang kita kenal baik kemudian diganti dengan sebut saja rakaat pertama sabbihis, ya. Rakaat kedua apa biasanya watini misalnya begitu. Maka sabbihis dan watininya ini habito ajruhu, hangus pahalanya, ya. Kembali kepada pahala awal di mana dia dalam ibadah itu pas bandrol seperti itu nilainya. Ini menurut Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam mengklasifikasi, memetakan, ya, mana ikhlas yang murni, mana ikhlas yang tercampur riya, mana yang ikhlas tercampur riya tapi masih, ya, ada nilai di sisi Allah, mana ikhlas yang tercampur riya bisa jadi bahaya, bahkan bisa jadi hangus nilai kebaikannya dengan sebab dia riya. Poin yang kelima, wa amma riya'u alladhi yuqarinu halal abdi, adapun unsur riya yang disertai dari awal akad amalnya, ka'an yabtadi as-salata ala qasdir riya'i, seperti misalnya orang memulai salat itu karena sebab tujuan riya. Jadi dari awalnya, ya, ketika yang makmum di belakangnya calon mertuanya, ya, maka supaya mertuanya tahu bahwa dia itu hafal Quran, ya, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Kapan selesainya ini? Ya, ini misalnya, ya, atau surat-surat panjang yang dia baca yang tidak biasanya dia baca. Berarti niat dari awal
sudah yuqarinu, ya, sudah ada penyertaan riya terhadap orang lain. Fa in istamarra alaihi hatta sallama, maka apabila telah selesai padanya sehingga salam dari salatnya, fala khilafa, maka tidak terjadi perbedaan fi annahu yaqdiya wala yu'tadda bi salatihi, maka ya tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa pekerjaan yang seperti itu harus mengulang sholatnya, mengqadha sholatnya, karena sholat yang dari awal sudah riya itu ditolak oleh Allah. Wala yu'tadda bi sholatihi, dan tidak dianggap dalam pekerjaan sholatnya. Wa in najima, dan apabila orang itu ada penyesalan alaihi kepadanya fi asna'i dzalika, pada pertengahan dari pekerjaannya, ya, misalnya niat awalnya riya, tapi kemudian karena tahu bahwa riya itu merusak amal ibadahnya, dia merubah, lah ngapain saya pamer pada orang lain, ibadah kan kepada Allah, tidak ada tujuan untuk niatan kepada orang-orang sekitarnya. Wastaghfara wa raja'a qabla tamami, kemudian dia beristighfar dan kembali dalam kesempurnaan ibadah yang tidak ada unsur riya, fal arjahu annahu la tan'aqidu salatuhu, pendapat yang kuat bahwa sholat yang dilakukan seperti itu tetap tidak sah. Ya. Kenapa? Ma'a qasdir riyai, karena berawal dari niatan yang riya. Karena itu kalau ada unsur niat, ada unsur riya dalam diri sebelum memulai ibadah, maka buang jauh-jauh, hilangkan jauh-jauh. Ya, nanti ada cara mengobatinya, ya, di bab berikutnya. Falyasta'nif, ya, maka hendaknya mengulang dari awal. Lianna ba'isahu fir riya'i, karena motivasi awalnya dalam riya itu fibtida'il aqdi, dalam permulaan dari melaksanakan ibadah, duna imtisalil amri, bukan melaksanakan perintah Allah, bukan sekedar pemenuhan melaksanakan perintah, tapi ada niatan supaya ada sanjungan dari orang-orang sekitarnya. Falam yanaqid, ya, maka tidak sah iftitahuhu, sebab awalnya sudah ada unsur riya. Walam yasihha ma ba'dahu, maka menjadi tidak sah pula pekerjaan selanjutnya. Pekerjaan yang awalnya dia sudah ada unsur riya, sekalipun kemudian istighfar, kemudian kembali kepada normal, tidak ada riya, tapi kalau itu sudah ada pada permulaan pekerjaan ibadahnya, maka harus mengulanginya. Tapi seandainya dia itu menghilangkan unsur riya dari sebelum memulai amal ibadahnya, maka dia akan selamat dari unsur riya. Nah, ini 5 poin, ya, riya yang diklasifikasi. Ada yang ibadah karena riya masih diterima oleh Allah, ada yang rusak, ada yang hangus, ada pula yang kemudian dari awal hingga akhirnya tidak diterima dan harus mengulang dari ibadah wajib yang dia kerjakan dengan sebab ada unsur riya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, barangkali perlu interaktif untuk berkomunikasi, ya, tidak sepihak tapi dua pihak.
Mungkin ada yang mau sampaikan, dipersilahkan. Ya. Kalau di grup WA ya, setiap pagi itu pasti ada yang posting siapa bilang. Ya. Lalu ada juga yang menjawab kan pasti pakai assalamualaikum. Ya. Dan itu berulang-ulang setiap malam dilakukan oleh orang tersebut. Kira-kira itu maksudnya gimana? Baik. Ada kawan-kawan kita yang di grup WhatsApp itu sering mengingatkan kita untuk ibadah. Di grup saya ada teman yang rajin mengingatkan, kalimatnya cuman satu kalimat, tahajudnya itu. Atau misalnya sudah masuk waktu duha, jangan lupa ayo duha. Itu tiap saat, tiap waktu. Dan saya melihat timingnya itu pas gitu. Jamnya itu persis gitu. Nah, di sini kalau kita mau husnudzon, ya, kalau kita mau baik sangka, orang itu ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya. Bertolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Dia mengajak kita berbuat baik, maka jawab saja, ya. Misalnya bangun, ya, sudah mendekati waktu subuh misalnya. Nah, itu kan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Kita tidak bisa menilai niat dari orang yang berbuat baik seperti itu. Karena itu sebaiknya kita berhusnudzon, berbaik sangka, ini teman baik ngingetin kita untuk berbuat baik. Selesai. Adapun orang itu ada niatan-niatan riya, maka berarti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan dia dengan kita. Urusan dia dengan kita mengajak kita untuk berbuat baik. Ketika kita diajak tahajud oleh dia, lalu kita bangun tahajud, kita ada pahala, yang ngajak juga ada pahala. Tapi kalau kemudian dia hanya ada unsur riya, ya, sementara dia tidak melaksanakan tahajud, ya, ngajak orang lain bertahajud, berarti dia kelas calo, ya. Kalau kelas calo bukan lagi riya, ya, tapi nyuruh orang lain, sendirinya tidak mengerjakan, ya. Tinggal lihat aja di WhatsApp grup itu, timingnya sama enggak. Misalnya dia membangunkan kita persis setiap jam 4, ya. Berkali-kali persis setiap jam 4. Jangan-jangan HP-nya sudah disetel, ya. HP sudah disetel untuk mengingatkan dan dikirimkan di grup pada waktu yang sama. Begitu pula misalnya orang ngajak duhanyo gitu, atau mari kita berduha, selalu jam 8.30 menit gitu, ya, berulang-ulang kali, waktunya sama persis, maka menjadi tanda tanya bagi kita, ya. Apalagi misalnya orang baru kumpul dengan kita, teman itu baru kumpul dengan kita, 5 menit kemudian dia sudah ngirim mari kita duha. Jangan-jangan HP-nya sudah disetel seperti itu. Tapi itu namanya suudzon, buruk sangka kita. Kalau kita mau berbaik sangka, alhamdulillah kita diingatkan oleh teman-teman kita. Maka yang terbaik bagi kita, niatkan husnudzon, baik sangka. Apalagi dia berniat ngajak berbuat kebaikan kepada kita. Kalau kemudian dia membangunkan subuh, HP-nya sudah di setel timingnya, tapi ternyata dia tidak bangun subuh, nanti akan terganjal dengan satu ayat, ya. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Celaka besar di sisi Allah atas apa yang kamu bisa mengucapkan kepada orang lain, tetapi kamu tidak
mengerjakannya. Namanya jarqoni. Iya, bisa ngajarin, nggak bisa ngelakonin. Bisa ngajakin orang lain, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Itu akan terkena sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi terkait dengan hal-hal atau ibadah yang wajib. Demikian. Baik. Ya. Ya. Mendengarkan. Iya. Disebut-sebut gitu. Tapi kalau niatnya sebagai untuk mengajak orang ke kebaikan gimana? Iya. Kalau orang itu menyebutkan kebaikan, niatnya ngajak orang lain untuk berbuat baik, itu boleh, ya, boleh. Berarti dia melakukan seperti itu hanya sekali itu. Kali yang lain tidak melakukan lagi. Berarti niatnya memang ngajak orang lain. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, lari tergopoh-gopoh, ya. Ya Rasulullah, celaka saya. Celaka saya ya Rasulullah. Loh kenapa? Datang tiba-tiba lalu ngomong celaka. Begini ya Rasulullah, saya pagi subuh saya beramal, saya sudah sembunyikan, tetapi rupanya ada orang yang melihat saya beramal. Kemampuan saya itu menurut umumnya beramal 100.000, tapi saya pagi itu beramal 1 juta. Saya tidak ada niatan ingin dilihat oleh orang lain, ikhlas semata-mata karena Allah. Tapi ada orang yang melihatnya. Lalu kemudian apa yang dilihat itu menjadi bahan pembicaraan antara dia dengan teman-teman yang lain. Saya jadi dengar, saya nggak enak hati ya Rasulullah. Maka apakah amal saya diterima apa tidak? Ini kejadian. Maka dijawab oleh Rasulullah, laka ajroni, kamu memiliki 2 pahala. Pahala yang pertama karena kamu telah menyembunyikan amalmu. Pahala yang kedua adalah karena amalmu menjadi contoh bagi orang lain. Nah, maka apa yang dibicarakan itu sesungguhnya tidak berangkat dari orang yang beramal, tapi berangkat dari orang lain yang melihat dia beramal. Maka dia terbebas dari unsur riya. Tapi ketika kita beramal lalu kita menunjukkan kepada orang lain dengan maksud memberikan contoh kepada orang lain, maka hal yang seperti itu syarat dengan unsur riya. Karena itu berhati-hatilah. Daripada saya amal, saya tunjukkan orang lain, emang niatnya ngajak orang lain supaya dia ikut beramal, tapi kemudian terbesit dalam hati kecil ada unsur riya, maka biarlah saya beramal saja. Urusan orang lain Allah yang akan menggerakkan. Nah, itu kalau kita ingin cari selamat, ya. Jadi kan kadang begitu. Ini les datang nih. Nih siapa yang mau ditulis paling atas nih? Wah, yang paling atas nih yang amalnya gede-gede nih. Yang 5 juta, yang 2 juta, yang 1 juta gitu. Udah masukin aja dulu nih. Biar buat nyontohin yang lain gitu. Yang lain begitu lihat si A, si B, si C rata-rata 5 juta, malu ngasih 1 juta, 5 juta juga. Gitu, kadang begitu. Nah, kalau ada hal yang seperti ini sesungguhnya syarat dengan unsur riya. Maka terpulang kembali kepada yang melakukannya. Kenapa? Sebab keterangan hadisnya innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung kepada niat. Seperti contoh yang pernah saya sampaikan, ya. Ada pembangunan masjid, lalu kemudian
orang itu nyumbang, ada yang 200.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, itu ditulis namanya. Di Jumat oleh MC dijelaskan, alhamdulillah sumbangan pembangunan masjid 1 pekan ini terkumpul sekian puluh juta rupiah ya. Sumbangan dari Pak Anu sekian ratus ribu, dari Pak ini 500.000, dari Pak ini 1 juta, dari Bapak hamba Allah 5 juta ya. Dia mendaftarkannya disebutnya hamba Allah. Karena apa? Ingin tidak ada syarat dengan riya ya. Tapi begitu diumumkan hamba Allah menyumbang 5 juta, dia sedang ada di masjid, dia duduk di situ, dia nyenggol temennya yang di sebelah pakai sikut. Lu tahu nggak tuh nyumbang 5 juta siapa? Gua. Gua gitu ya. Padahal sudah disembunyikan dengan nama hamba Allah. Tapi kemudian disebutkan, tuh saya yang 5 juta, yang lain cuman gope aja pakai disebut namanya. Gua 5 juta pakai hamba Allah. Nah, tanpa terasa dia telah terkontaminasi dengan unsur riya. Atau ada di masjid yang kadang begini, sumbangan untuk kas masjid 200.000 rupiah dari hamba Allah, tapi mohon dibacakan Fatihah, pahalanya untuk almarhum A, almarhum B, almarhum C ya. Padahal kan dia kan orang situ. Kalau disebut almarhumnya orang kenal nggak? Kenal orang kampung situ. Nggak lain nih yang nyumbang, dia itu si Fulan itu. Nah itu nggak perlu begitu-begitu. Nyumbangnya nyumbang aja. Urusan pahala Allah yang bakal berbagi. Nggak usah ditanding-tanding sama kita, pahalanya buat si A, si B, si C, nggak usah. Iya. Niat baik yang kita lakukan, sekalipun tidak diniatkan untuk orang tua kita, pahalanya tetap orang tua kita kebagian pahala dari kebaikan kita. Kenapa? Sebab ketika kita berbuat baik, berarti kita sudah masuk dalam bagian waladun soleh, anak yang baik yang bisa mengalirkan keuntungan pahala untuk orang tua yang sudah tiada. Demikian. Baik. Iya, itu pahalanya berarti berlaku hanya 2 tahun. Sesudah 2 tahun hilang. Saya kasih contoh. Ini sesungguhnya kenapa? Sholat di sini dia orang sholat maghrib di sini, sholat maghrib ini malam Rebo, sholat maghrib berjamaah di sini 3 rakaat. Besok malam Kemis pindah sholatnya di At-Taqwa misalnya maghrib ya. Lusa pindah lagi sholatnya maghrib di Al-Falah, tetap 3 rakaat, nggak apa-apa. Iya, kalau tetap 3 rakaat nggak apa-apa. Tapi kalau cuma 2 rakaat atau ditambahin maghrib 4 rakaat, masalah. Itu ya. Paham? Jadi urusan orang sholat di mana itu selera, ya, selera. Saya seleranya di Al-Abror, ya sudah. Ya. Tapi ada yang saya seleranya di Al-Falah, walaupun dari Gang Amal ngelewatin Al-Abror, tetap aja maunya Al-Falah. Maka masjid itu saya pernah sampaikan di tempat lain ketika bicara tentang orang ingin mendirikan masjid ya. Masjid itu seperti warung nasi, warung makan ya. Jadi warung makan itu menyediakan menu, lalu kemudian orang yang datang sesuai dengan selera. Kalau menunya nasi uduk, yang datang orang yang selera nasi uduk. Kalau orang seleranya nasi begono, datang nggak ke nasi uduk? Enggak. Nah kira-kira begitu.
Maka ya sudah tersaji ini rumah-rumah Allah yang berbeda-beda menu, maka tinggal bagaimana selera umat, dia akan memilih. Maka boleh, oh saya pingin di Al-Abrad, maghribnya di Al-Abrad, ntar isanya di Al-Falah, ya, ntar subuhnya biar pahalanya jauhan dikit di Istiqlal, nggak apa-apa, boleh begitu ya. Baik, ya, ya. Hah? Baik. Allah sebutkan bahwa riya itu salah satu dari 5 pekerjaan yang dianggap mendustakan agama. Ya. Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu tidak sekedar memaki-maki, ngomelin, nguber-uber, ditabokin, ya, ya. Tapi membiarkan anak yatim itu juga masuk pada kategori menghardik. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, tidak mau berbagi makanan kepada orang miskin. Kemudian yang ketiga, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu tidak sekedar tidak sholat, tapi menunda-nunda waktu sholat dengan alasan yang tidak jelas, itu juga termasuk sahun, ya. Orang yang sholat tapi mengerjakan sholat, tidak mengerti syarat rukunnya sholat, dan dia tidak pernah belajar untuk benarnya sholat, itu juga sahin namanya, ya. Ya. Lalu kemudian yang keempat, alladzina hum yura'una. Orang-orang yang riya, orang-orang yang pamer, sekalipun ini sifatnya agak umum, ya. Riya di sini sifatnya umum. Misalnya karena dia kaya, dia memamerkan harta kekayaannya, padahal kekayaan ini adalah karunia Allah yang harusnya disembunyikan dan ditasarufkan pada jalan yang benar, tapi dipamerkan oleh orang lain, dipamerkan kepada orang lain. Atau dia punya jabatan, lewat jabatannya dia bangga diri, itu riya. Ini riya yang sifatnya umum. Riya yang sifatnya khusus adalah orang berbuat baik tapi niatnya tidak karena Allah, maka dia masuk pada kategori yukadzibu biddin, mendustakan agama. Kenapa? Loh, kebaikan ini kan karena Allah, kebaikan ini kan muaranya untuk Allah. Ketika untuk Allah akan kembali kepada diri kita, maka ketika tidak untuk Allah tidak akan kembali kepada diri kita. Lalu bagaimana kalau riyaknya terkait dengan kibir dan ujub, maka menjadi dosa. Tapi kalau riyaknya terkait dengan nilai ibadah, perbuatan ibadah, maka tidak menjadi dosa kecuali pahala dia zong. Ya, pahalanya nihil, nggak ada pahala. Kalau ibadahnya ibadah wajib yang dipamerkan, tadi dijelaskan, maka dia harus mengulangi ibadah wajib yang dia pamerkan kepada orang lain. Ya. Lalu kemudian yang kelima, wa yamna'unal ma'un. Orang-orang yang tidak mau bersedekah. Harta karunia dari Allah, harta amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka syukur nikmat atas harta harusnya adalah mengembalikan harta itu kepada Allah. Dalam hal mengembalikan harta kepada Allah itu ada 3. Pertama adalah zakat, yang kedua adalah nafkah. Zakat dan nafkah ini wajib, ya. Tetapi ada nafkah yang sifatnya sunnah, yaitu menolong saudara yang dalam kekurangan. Kalau sudah ditolong dia masih kesulitan juga,
itu nolongnya tidak lagi wajib, ya, nafkahnya tidak menjadi wajib. Tapi kalau terhadap anak kita, terhadap istri, suami nafkahin istri wajib. Suami nafkahin anak yang masih di bawah umur wajib. Anak nafkahin orang tua yang tidak dalam kemampuan rizki wajib. Gitu. Nah, kemudian sedekah. Sedekah itu ada namanya sedekahut tatawwu, sedekah sunnah. Sedekah sunnah, maka ini adalah cara kita berterima kasih kepada Allah, yaitu mengembalikan harta kita kepada Allah. Kalau kita melakukan sedekah tatawwu, namanya qardun hasan. Kata Allah, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsiratan. Pinjaman kebaikan. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, bentuknya pinjaman kebaikan, yaitu sedekah, maka Allah bakal mengembalikannya berlipat-lipat ganda. Maka sesuai dengan ayat ini, riya, kalau dia yang dipamerkan adalah nilai-nilai karunia Allah yang itu mestinya tidak ditunjukkan pada orang lain, maka bisa menjadi dosa. Tapi ketika riyaknya terkait dengan ubudiyah, maka bukan dosa tapi pahalanya zong. Demikian. Hai. Tadi yang terakhir apa tadi yang ditanyakan? Ya, saya ingin kasih contoh begini. Ada ponakan kita dari kampung ke Jakarta. Sama saudara kita dititipin sama kita. Tolong nitip ponakan ya, pingin kuliah di Jakarta. Kata kita, ya nggak apa-apa, udah pokoknya saya ongkosin, saya biayain. Diongkosin, biayain, kuliah sampai selesai, kerja, didaftarin kerja, dapat pekerjaan. Ketika sudah dapat pekerjaan, dia karena kerjaannya jauh, dia ngekos, ya, nggak lagi di rumah kita, apalagi sudah bisa punya penghasilan. Kemudian dari ngekos karena sibuknya, lalu dia nggak ke rumah-rumah kita. Apa kata kita? Biasanya si orang perempuan yang suka ngomong, ponakan lu tuh kemana aja, kagak kemari-mari, ya. Dasar kacang lupa sama kulitnya, gitu ya. Biasanya suka begitu, ya. Ya ini kan orang Betawi kan pakai lu ya. Ponakan kamu tuh udah nggak balik lagi kemari tuh, mentang-mentang udah kaya, lupa dia dulu susahnya, ya di sini. Nah, ketika keluar kalimat itu, hangus sudah kebaikannya. Demikian, ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.